saya mendapatkan tugas dari pengurus DKM untuk menerangkan tentang tema urgensi taubat dan istighfar. Saya nanya dulu nih ke panitia, Pak Haji, apa itu urgensi taubat dan istighfar? Maklum nih, saya santrinya santri kastrologi Pak ya, dan implikasi gitu. Jadi apa itu urgensi taubat dan istighfar? Pokoknya terangin aja sama Pak Ustadz katanya. Ya, insya Allah kata saya. Saya ambil 2 kitab pada kuliah kali ini, tapi yang saya buka sekarang adalah kitab Irsyadul Ibad halaman 113, 14 dan 15. Di sini diterangkan tentang taubat dan istighfar. Jadi kalau nanti ada yang menanyakan dari mana keterangannya, saya keterangan yang saya sampaikan pada kali ini dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 113 sampai 115. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama untuk belajar, mengkaji dan mempelajarinya, karena saya juga bukan ahlinya. Sekali lagi, saya juga bukan ahlinya, karena yang paling ahli menurut saya ada di sebelah kiri saya, karena beliau adalah guru saya. Hadirin sekalian, urgensi taubat dan istighfar ini dua-duanya juga kebutuhan dan amal ibadah yang harus kita laksanakan setiap hari. Karena menurut buku Kamus Indonesia Populer, urgensi itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Urgensi itu kebutuhan yang sangat mendesak, berarti kita bertobat kepada Allah, kita membaca istighfar setiap hari adalah 2 amal ibadah, 2 amaliyah, 2 pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari. Harus kita lakukan, harus kita amalkan, harus kita laksanakan setiap hari, Pak. Bahkan setiap sholat, ba'da sholat, mau wajib ataupun sunat, baca istighfar, Pak. Ini kita tadi udah sholat nih, minimal baca istighfar 3 kali lah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat kita, takutnya tidak sempurna, Pak. Untuk memperbaiki sholat kita, takutnya tidak baik. Jadi baca istighfar, sesudah sholat itu baca istighfar. Mau melaksanakan amal ibadah apapun, bacalah istighfar. Baca istighfar. Bagaimana caranya kita tobat? Tidak ada lagi cara yang paling utama, tidak ada lagi cara yang paling baik dengan membaca istighfar. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi, dan obatnya berbagai macam dosa. Al istighfaru, membaca istighfar. Jadi kalau kita mau tobat, ya perbanyak apa? Istighfar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahkan di sini diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad, diterangkan dalam kitab Tangkihul Qaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam membaca istighfar 70 kali. Satu hadis lagi menceritakan, menyebutkan 100 kali, Pak. Rasulullah udah dimaksum, Pak. Rasulullah udah dimaksum. Beliau itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih mau membaca istighfar sehari semalam 100 kali. Itu yang diterangkan dalam hadis. Mungkin dalam kenyataannya lebih dari 1000 kali, Pak. Kenapa diterangkan dalam hadis 100 kali? Untuk menjadi uswah kepada umatnya. Diterangkan dalam hadis itu berapa? 70 kali. Diterangkan dalam hadis itu berapa? 100 kali. Kenapa hanya 70 dan 100? Ini untuk menjadi contoh kepada umatnya. Minimal baca istighfar itu ya 70 kali atau 100 kali. Jadi tinggal dikembalikan ke diri pribadi kita masing-masing. Berapa kali kita sehari semalam membaca istighfar?
Wong Rasulullah yang udah dijamin juga 100 kali sehari semalam, bahkan lebih dalam kenyataannya. Nah kita berapa yang belum tentu mendapat ampunan dari Allah, yang belum tentu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi at-taubatu wajibatun fauron min kulli dzanbin. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 114, Pak Haji. Irsyadul Ibad halaman 114. At-taubatu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajibatun, wajib, fauron, seketika, fauron, seketika, min kulli dzanbin, dari setiap dosa yang kita lakukan. Bahkan bahasa dalam kitab ini walau sogiron, walaupun dosanya dosa kecil. Dosa kecil kalau setiap waktu kita lakukan, dosa kecil kalau setiap waktu kita laksanakan, lama kelamaan bakal jadi dosa besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah kalau tidak kita tobati, bukan jadi bukit lagi Pak, jadi gunung Pak. Membaca istighfar adalah obat yang paling manjur, obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau dimisalkan dosa kita sebesar bukit, tapi kita istighfarnya sedikit, itu seperti menyayat batu sebesar bukit dengan silet. Bagaimana bisa pecah batu tersebut? Bagaimana bisa terbelah batu tersebut kalau yang kita gunakan silet yang sangat tipis? Apa? Istighfarnya sedikit Pak. Bisa nggak kita sesudah sholat itu minimal istighfarnya minimal 11 kali? Kalau hitung-hitungan kita 11 kali 5 kan 55, tinggal tambah di waktu yang lain, tempat yang lain sesudah melaksanakan sholat sunnah. Ini paling susah, ini ilmunya udah pada tahu, keterangannya udah pada tahu, tinggal mengamalkan dan melaksanakannya. Ini jarang-jarang yang melaksanakan doa Allahumma paksakeun, kayaknya jarang-jarang ya. Harus memaksakan Pak. Itu kan doanya Allahumma paksakeun, maksakeun. Allahu Akbar. Ini kita baca tabarukan wa tawassulan, kita baca ini dalam kitab Irsyadul Ibad tentang apa? Tentang keutamaan membaca istighfar. Salah satu cara kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'annya surat At-Tahrim ayat 8 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu sekalian, menghapus dosa-dosa kamu sekalian. Dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dengan istighfar. Di sini ada kata-kata taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Kita perbanyak membaca istighfar setiap saat, setiap waktu, semampunya, seingatnya. Mau 70, mau 100, mau lebih dari 100, mau 1000, silahkan Pak. Silahkan. Syarat tobat itu perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini tobat yang paling utama dengan memperbanyak istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lazima, yang mendawamkan, yang membiasakan al istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli doikin mahroja.
maka Allah akan menjadikan kepada orang yang membiasakan membaca istighfar, kepada orang-orang yang selalu banyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli doikin mahroja. Setiap dia punya kesulitan, pasti Allah akan beri solusinya. Setiap ada kesulitan, Allah kasih solusinya, Allah kasih jalan keluarnya. Bagaimana caranya kesulitan ini teratasi? Dengan membaca istighfar. Ini jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah SAW. Kitab Tanqihul Qaul halaman 34. Wa min kulli hammin farjan. Setiap kesusahan Allah kasih kemudahan. Setiap kesulitan Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin farjan. Setiap kesusahan Allah kasih kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih orang tersebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Perbanyaklah istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Allah itu lautan ampunan. Istaghfiru rabbakum, meminta ampunanlah kalian, membaca istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Apapun yang hajat kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, insya Allah akan terlaksana dengan berkah membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, istighfar. Tentang apa? Tentang membaca istighfar. Ini banyak sekali keterangannya. Man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu wa huwa laha kafaratun. Idza kasra ala ahadikum adzunuba falyatlub al-maghfirata bil istighfar. Semuanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melaksanakan dosa, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keingetan gak sama bapak membaca istighfar untuk istri bapak? Ingat gak bapak sama anak-anak bapak? Ingat gak bapak sama guru-guru bapak? Ingat gak bapak sama tetangga-tetangga bapak? Terutama ingat gak bapak sama kedua orang tua bapak? Kalau ingin tambah berkah, kalau ingin tambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong baca istighfar untuk orang tua kita. Baca istighfar untuk orang tua kita. Alhamdulillah Pak, minimal 11 kali Pak, setiap pada sholat. Ini tadi contohnya tadi udah. Kalau saya langsung disebutkan nama orang tua saya, contoh Astagfirullahaladzim li ummi Hajjah Siti Khadijah binti Haji Abbas, bacanya 11 kali. Astagfirullahaladzim, 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 contoh sampai 11 kali. Li ummi untuk ibu saya Hajjah Siti Khadijah binti Haji Abbas, 11 kali setiap pada sholat. Kemudian saya sambung dengan orang tua saya, ayah saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li abi, untuk ayah saya Haji Imron Turmudi bin Haji Turmudi. Untuk mertua saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li abi, tetap walaupun mertua tetap apa? Ayah Haji Ucu Adnan Muhyiddin bin Kiai Haji Muhyiddin. Untuk guru saya 11 kali astagfirullahaladzim. Pak, kalau semuanya disebut istighfarnya 11 kali, itu pada sholat kita bisa sampai 100 loh. Untuk guru saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li syaikuna Kiai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah bin Kiai Haji Hasan Rubai. Terus semuanya disebut istighfar. Tadi sesudah salat astagfirullahaladzim li untukku, wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya, untuk istri dan anak-anakku. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, untuk istri dan anak-anakku, untuk saudaraku, untuk keluargaku. Wali masyayikhina, untuk guru-guruku.
wali ihwanina untuk saudara laki-lakiku, wali ihwatina untuk saudara perempuanku, wali jamil muslimin untuk muslimin laki-laki, wal muslimat untuk muslimin perempuan, al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih, yang masih hidup dan sudah meninggal. Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan sudah meninggal. Itu tiap pada sholat minimal 3 kali. Udah itu beres. Kalau saya sebelum itu Pak baca istighfarnya. Kalau waktunya mepet nih, jadi yang 11 istighfar itu saya sampaikan untuk 4 orang minimal. Ibu, ayah, mertua, guru. Kalau waktunya mepet nih, tadi karena udah beres sholat subuh suruh ceramah, apa bukan ceramah, itulah kita sharing, kita belajar bersama-sama mengkaji ilmu agama, disampaikan begitu 11 kali Pak Ustaz. Kalau 11 kali kelamaan, boleh nggak 3 kali? Yang penting melaksanakan, jangan nawar. 3 kali nawar tapi nggak pernah melaksanakan, percuma juga gitu. Ustaz mah banyak 11 kali, saya boleh nggak 3 kali atau 5 kali? Silahkan, yang penting melaksanakan. Udah berapa kali kita baca istighfar untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, dan semuanya. Keberkahannya Pak melimpah, bukan ngalir tapi deras. Keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang membiasakan membaca istighfar bukan hanya untuk diri pribadi tapi untuk orang lain, terutama istri, anak, ibu, ayah, mertua, guru, dan saudara juga muslimin muslimat. Keberkahan yang Allah berikan kepada mereka melimpah, bukan ngalir tapi sangat deras. Ini kepada kita Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini harus kita lakukan setiap hari Pak. Karena kalau tidak kita lakukan setiap hari, naudzubillah Pak ya, naudzubillah semua naudzubillah. Ini keterangannya, innal mu'mina idza adnaba, sesungguhnya seorang orang yang beriman idza adnaba, di mana berdosa, maka nakata naktatan sauda, akan ada titik hitam bi qalbihi, di hati orang tersebut. Satu kali dosa, satu kali titik hitam ada di dapat di hati kita. Seseorang melakukan dosa, maka setiap dosa yang dia lakukan akan menjadi noda hitam pada hatinya. Kalau tidak ditobatan, dosa lagi, nambah lagi titik hitamnya, nambah lagi dosanya. Terus. Makanya at-taubatu wajibatun fauron min kulli dambin walau saghiran. Membaca istighfar itu, taubat itu wajib untuk setiap dosa. Seketika kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menghapus dosa, noda hitam dalam hati kita, untuk menghapus titik hitam dalam hati kita. Karena kalau tidak terhapus, maka hati kita terus menerus jadi hitam. Kalau udah hitam jadi keras, kalau udah keras jadi mati, kalau udah mati sangat berbahaya. Kenapa? Tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Mental nasihat apapun yang diberikan oleh siapapun akan mental kalau diterima oleh hati yang udah penuh dengan noda hitam. Akibat apa? Melaksanakan dosa dan dosanya belum ditaubat. Taubat Pak. Tubu ilallah taubatan nasuha. Istighfar Pak. Aduh, gampang. Perasaan gampang membaca Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.